Di video sebelumnya, Yuru akhirnya tahu rahasia yang selama 10 tahun disembunyikan darinya. Ternyata Asa yang selama ini dianggap adiknya itu adalah Asa palsu yang dibuat oleh Yamaha dan para penduduk desa. Tapi Yuru juga belum sepenuhnya percaya kepada Asa yang asli karena dia berada di klan lawan. Lalu seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Saat ini, Yuru sudah berada di dataran rendah dalam penjagaan ketat Dera dan Hana bersama para sugainya. Sekarang mereka berada di sebuah rest area untuk beristirahat, makan, dan mengganti baju Yuru agar seperti orang kota. Yuru tampak sangat kaget melihat makanan di sana yang terbuat dari bahan-bahan mewah seperti makanan dewa. あの村だとそうなる。高級食材ってはこれどうなってんだ。はい。 Setelah itu, mereka membagi tugas. Hana dan Dera akan makan di warteg, sementara para sugai akan menjaga Yuru. Ketika makan, mereka membahas tentang rencana selanjutnya, seperti tidak memberi informasi yang lebih banyak kepada Yuru dan mencari tempat persembunyian karena identitas Dera sudah diketahui lawan. Hana merasa sedikit keberatan jika harus menjadi gembel dan membawa anak orang. Namun sebagai pengikut iblis desa Higashi, Dera meminta seharusnya Hana juga ikut membantunya. Lalu setelah Hana bersedia membantu, tiba-tiba Dera mengajaknya menikah dan... 結婚指輪。で私が先輩と結婚しなきゃ。 Ya, di sana Hana langsung ngamuk karena tidak mau menikah dengan Dera. Lalu Dera menjelaskan dengan status suami istri dan Yuru yang menjadi anaknya, mereka akan mudah mendapatkan rumah dan diterima di masyarakat. Menurut Hana, jika mau menyamar sebagai keluarga, Dera tinggal mengaku aja sebagai duda anak dua saja gitu ya. Hana dan Yuru yang akan menjadi anaknya. Tapi Dera takut para tetangga nanti akan menggibahnya yang bukan-bukan. Oleh sebab itu, Dera tetap dengan keputusannya, yaitu menikah dengan Hana dan Yuru yang menjadi anaknya. Kayaknya itu akal-akalan si Dera saja deh. Tapi bang, itu kan cuma pura-pura bang. Oh iya ya. Tapi gimana kalau ada niat beneran? Ya nggak apa-apa bang, wajar bang, wajar. Wajarnya di sebelah mana, Sak? Nah, sementara itu, dewa kanan dan kiri terlihat sibuk mencari kuda yang menjadi penggerak mobil. Padahal emang gak ada kudanya, woy. Lalu setelah itu, Yuru datang meminta maaf karena asik makan sendirian tenawaran-nawaran acan. Tapi mereka mengaku tidak memakan makanan manusia. Lalu karena memanggil dewa kebawahan itu terlalu kaku, si dewa kanan membolehkan Yuru mengganti nama panggilan mereka. Nah, agar lebih santai dan akrab, Yuru akan memanggil mereka Agus dan Lilis. Kemudian Yuru meminta mereka menceritakan semua yang mereka tahu tentang Yuru dan Asa. Ya, dulu kata Agus, dia dan Lilis sudah berada di desa Higashi selama 400 tahun. Tapi karena tersegel, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam desa. Mereka hanya melihat lalu lalang orang desa yang keluar masuk melewati pintu masuk. Namun mereka tahu ada anak kembar yang lahir di desa Higashi. Mereka sering melihat Yuru saat masih bocil yang selalu dibawa ayahnya untuk berburu. Tapi mereka tidak pernah melihat Asa dan berasumsi jika Asa itu sudah mati sejak lahir. Namun sekitar 10 tahun yang lalu, Agus dan Lilis melihat orang tua Yuru membawa Asa kabur keluar desa. Ya, di sana Yuru benar-benar tidak mengerti kenapa dia ditinggal di desa sementara Asa dibawa pergi. Dan sekarang malah menjadi orang yang menyerang desanya sendiri. Tapi jika begitu, Asa yang katanya asli itu mungkin tahu keberadaan orang tua Yuru. Tak lama dari itu, Dera dan Hana datang. Yuru heran melihat Hana yang sepertinya sedang kesal dan mengaku akan menjadi walinya alias pengganti orang tua. Sebelum pergi, Dera menawarkan Yuru untuk ke toilet dulu, takutnya kebelet nanti saat di mobil. Tapi Yuru mengaku sudah pipis di kebun yang membuat Hana sedikit kesal dengan kelakuannya. Lantas
Hana mengajarkan tata krama hidup di kota seperti jangan pipis sembarangan dan tidak duduk di atas mobil seperti itu. Padahal Yuru dari awal melihat Agus dan Lilis selalu duduk di atas mobil, tapi Hana tidak melarangnya. Kata Hana, manusia biasa itu tidak akan bisa melihat Sugai, jadi mau duduk mau modal atau dimanapun ya, mereka itu tidak akan terlihat. Mereka hanya akan terlihat oleh pengguna Sugai saja dan bisa menampakkan diri kepada orang-orang tertentu saja. どうしたの？おやつがおるな。 Seperti klan Kagemori, mereka pasti bisa melihat Agus dan Lilis karena mereka pengguna Sugai dan jumlahnya juga ada banyak. Menurut Dera, mereka adalah klan yang sangat merepotkan, pergi dari desa Higashi dan sukses di kota. Bisa dibilang klan Kagemori adalah klan cabang di desa, tapi karena beda pandangan, mereka berpisah dengan desa. Menurut informasi dari teman Dera, Asa itu berada di klan Kagemori. 噂通りだったってわけだ。で噂が流れてたんだよ。時期関わりたくない相手す。 Sementara itu di tempat lain, tampaklah ada seorang ciwi cantik sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Ciwi itu tampaknya sangat ketakutan dan berusaha melarikan diri dengan masuk ke sebuah lift. Namun pria yang membawa pisau itu berhasil menyusulnya dan terus mendekat untuk menghabisi ciwi yang bernama Aoi tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata si Aoi itu adalah Sugai yang menyamar dan entah apa alasannya dia sampai dikejar-kejar oleh Om-Om. Dan ternyata Sugai itu milik jin yang dipinta pertolongan oleh Aoi karena sering dikuntit oleh Om-Om tersebut. 約束させましたから、あなたに二度と近づかないって。もうお店に出た。 Tak lama ada seorang ciwi kantoran yang hendak masuk lift dan dia bisa melihat sosok Sugai tersebut. Lantas jin mengancam agar si ciwi itu merahasiakan apa yang telah dilihatnya. Di sisi lain, Dera dan Hana mengaku kepada Yuru bahwa mereka tidak diberitahu secara detail tentang apa yang terjadi. Yama hanya bilang kepada mereka jangan sampai orang luar tahu lokasi desa dan selalu mengingatkan agar Yuru dan Asa tidak jatuh ke pihak lain. Entah apa tujuan nenek Yamaha dan para sesepuh desa, tapi sebagai klan Tadera, mereka berdua wajib menjalankan tugas. Yuru tidak mengerti kenapa Yamaha sampai mewanti-wanti agar Yuru dan Asa tidak diambil oleh klan Kagemori. Lalu Yuru bertanya, sebenarnya Yuru dan Asa itu apa dan siapa? Kata Agus, Yuru dan Asa itu adalah anak kembar yang lahir saat siang dan malam. Dulu juga pernah terjadi saat 400 tahun yang lalu, lahir anak kembar yang memisahkan siang dan malam. Kelahiran mereka sampai mengguncang dunia. Di era itu terjadi pertempuran besar antara wilayah timur dan barat. Ditambah sebelumnya pernah ada pertempuran antara wilayah selatan dan utara. Keduanya melibatkan para pengguna Sugai di balik layar. Yuru menyimpulkan dia dan Asa seolah seperti sosok kembar terkutuk yang mengacaukan dunia. Namun kata Agus bukan seperti itu. Mereka bertempur karena memperebutkan kekuatan yang dimiliki Asa dan Yuru. Tapi Yuru tidak merasa punya kekuatan apapun. Kata Agus bukan tidak memiliki tapi belum mendapatkannya saja. Sementara Asa sudah mendapatkannya, yaitu kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur milik Asa itu bisa membongkar apapun secara paksa. Pelindung sekuat apapun akan bisa dibuka dengan mudah oleh kekuatan penghancur itu. Dan sebaliknya, kekuatan yang akan dimiliki Yuru yaitu penyegel. Sebuah kekuatan penyegel itu bisa menyegel apa saja secara paksa. Hana membayangkan akan jadi seperti apa jika kekuatan penghancur beradu dengan kekuatan penyegel. Tapi karena dari dulu belum pernah terjadi, jadi belum bisa diketahui apa yang akan terjadi jika kekuatan itu beradu. おるって噂が一人歩きして。 Lalu setelah itu, Yuru bertanya kenapa Dera bisa keluar masuk pelindung yang dipasang di desa. Dera menjelaskan dia melewati jalur khusus untuk masuk dan keluar desa. Caranya desa itu memutari batu beberapa kali, terus bulak belok ke arah yang sudah ditentukan. その道筋を知ってる一族なので。 Dulu juga ibunya Yuru adalah orang dari dataran rendah yang kebetulan masuk desa lewat jalur itu. Selain itu, kadang ada juga orang yang seperti pendaki atau yang ngalah manuk tersesat karena tidak sengaja lewat jalur itu. Jadi ternyata ibu Yuru itu seorang pendaki yang tersesat ke desa itu dan menikah dengan warga lokal yaitu ayahnya.
Sekedar mengingatkan ini mah ya, buat para pendaki atau yang suka moro bagong, hati-hati jangan sampai tersesat ke desa seperti itu, takutnya tidak ada warung dan tidak bisa balik lagi. Ya, di sana Yuru juga sempat mengingat dulu ya saat nongki dengan ibunya, si ibu mengatakan arti nama Yuru jika di kampung halamannya itu adalah malam. Si ibu juga dulu pernah bilang akan membawa Yuru, Asa dan si ayah ke kampung halamannya. Keesokan harinya Yuru sudah berada di toilet. Yuru mempraktekkan semua yang diajarkan Hana. Namun saat akan mengeringkan tangan, Yuru agak ketakutan karena suaranya seperti raungan naga. 声みたいなやつは音がでかくて苦手。 Ya, meski sudah beberapa hari berada di kota, tapi tetap saja yang namanya orang Tongo, mereka itu masih kebingungan dengan segala macam yang ada di kota. Saking mudiknya, Agus dan Lilis menyangka gedung-gedung tinggi yang ada di kota itu adalah kastil. Yuru yang sudah diberitahu oleh Dera menjelaskan bahwa yang dilihat mereka itu apartemen, sebuah tempat orang-orang tinggal, bukan kastil. Padahal ini masih di kabupatennya, tapi orang-orangnya sudah banyak, apalagi di ibu kota yang dihuni 10 juta orang. Dengan manusia sebanyak itu, mereka akan mudah bersembunyi, tapi Yuru juga akan kesusahan mencari Asa di tempat yang sangat ramai seperti itu. Ya, di sana Yuru yakin Hana dan Dera yang membantunya itu adalah orang baik. Tapi karena mereka berkaitan dengan adik palsu Yuru dan warga desa yang merahasiakannya, Yuru sulit percaya sepenuhnya kepada mereka. Meski begitu, Yuru juga tidak bisa langsung percaya kepada Asa yang katanya asli. Nah, untuk memastikannya, Yuru harus menangkap Asa agar dia mengantar Yuru menemui orang tua mereka dan menanyakan alasan kenapa mereka kabur dari desa. Untuk itu, Yuru juga meminta bantuan Agus dan Lilis. 会って話を聞きたい。400年ぶりの暇つぶしだ。もうわからんこの下界で人探し楽しもう。追われるより追う方が性に合っている。 Setelah itu, Dera mendapatkan kabar lewat HP dari Hana bahwa dia sudah mendapatkan rumah untuk tempat tinggal. Yuru yang penasaran menanyakan benda yang dipakai Dera berkomunikasi dengan Hana. Nah, karena susah untuk menjelaskannya pada orang Tongo ya, si Dera itu mengatakan semacam alat yang ada jin ipritnya. なんかのろし的なものか。やっぱ雑だな、こいつら。 Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah baru mereka yang disediakan oleh Hana. Yuru tampak tercengang bisa masuk ke dalam kastil batu yang megah. Ya, untuk Dera, Hana telah menyiapkan kamar gaya barat, sedangkan kamar Yuru hanya memakai tikar. Karena memang Yuru itu lebih suka tidur di tikar. Menurutnya tikar itu benda yang mewah. Dia sampai kegirangan bisa tidur di tikar yang katanya mewah itu. Namun, すげえ高級品だ。 ya, dua hewan kucing dan anjing yang mencakar Yuru itu adalah Kotetsu dan Jiro. Mereka adalah sugai milik Hana. Sebenarnya mereka adalah serigala dan harimau, namun bentukannya memang seperti anjing dan kucing. 私は左だ。初めましてだな。買いなのかこの犬猫が。よろしく。お願い。 Lalu karena nama mereka sudah diketahui klan lain, Hana mengganti nama mereka menggunakan nama marga keluarga Hana. Sonda Yuru pun terkejut menyangka Hana dan Dera berasal dari keluarga Ningrat. Karena setahu Yuru, biasanya yang punya marga itu keluarga Ningrat. Tapi di kota sudah biasa alias hal yang normal punya nama marga. Dera memberitahu Yuru, Hana itu memang Ningrat yang punya gunung dan kebun sawit. Ya, Hana mengaku itu hanyalah tanah warisan yang sudah menjadi semak belukar karena tidak ada yang merawatnya. Hana juga tidak bisa menjualnya, padahal kalau dijual itu bisa jadi orkai beneran loh. Ya, jiwa berburu Yuru pun langsung meronta-ronta, tapi sayangnya di dataran rendah untuk berburu itu harus punya lisensi. 下界ってめんどくさいな。 Sementara itu, di sisi lain, Asa bekerja keras melatih jurusnya yang akurasi tembakannya masih ngaco, tapi daya ledaknya sangat luar biasa meski hanya menggunakan kekuatan kecil. Tak lama, sang Master Botak datang bersama Jin dan kawan-kawan. Asa meminta maaf kepada Pak Botak karena akurasi jurusnya belum akurat, jadi terus-terusan merusak halaman. Pak Botak pun memakluminya dan menyuruh Asa terus berlatih selama tidak ada korban jiwa. Lalu Jin menyuruh sugainya untuk membersihkan sisa-sisa latihan Asa. アイちゃん。
Ya, Pak Botak dan rombongan datang ke sana untuk menjenguk Gaby yang belum pulih dari lukanya. Asa menawarkan apel bekas latihannya untuk Gaby dan Gaby pun langsung nyantok ingin memamamnya. Namun tidak ada pisau di sana dan Jin pun mengambil pisau dari sugainya yang bernama Makoto. わからない包丁で切られたリンゴありがとうございます。人は刺していないはずです。 Setelah itu, Pak Botak menyeru agar Asa tetap diam di rumah tersebut karena jika ketahuan, orang-orang yang mengincar Asa dan Yuru akan berdatangan. Bahkan ada orang-orang dari klan Kagemori yang mengincar mereka. Jadi Pak Botak hanya menyuruh Jin saja yang mencari Yuru. Tapi masalahnya Jin tidak tahu bebenguk si Yuru itu seperti apa. Asa dan Gaby pun langsung membuatkan sketsa wajah Yuru. Namun gimana ya? 画力画力主観田だらけの筋から追ってみます。 Nah, sebelum Jin pergi, Asa memberitahunya bahwa penciuman Sugai Yuru itu sangatlah tajam sampai bisa mengenali bau darah. Lantas si senyum Pepsoden alias Gabriel memberikan sketsa wajah Sugai milik Yuru. 画力 Malam harinya, Dera mencukur jenggot dan kumisnya agar wajahnya tidak dikenali. Namun Hana malah kecewa karena Dera sudah tidak mirip lagi Tora Sudiro idolanya. さっぱりした。価値ゼロっすよ。 Setelah itu, Dera dan Hana tampak panik karena Dera kehilangan goloknya yang mungkin diambil oleh Yuru. Jika ketahuan Ladusing, maka mereka akan kena undang-undang penggunaan senjata dan itu akan menjadi masalah untuk keuangan mereka. Sementara itu, Yuru dan Sugainya berada di atap gedung. Yuru merasa akan susah sekali mencari Asa di dunia yang sangat luas itu. Tapi kata Lilis, jika Asa mencari mereka nantinya juga akan bertemu karena Agus dan Lilis bisa merasakan keberadaan Sugai lain dan bisa tahu bau darah Asa. Lantas Yuru mengajak mereka untuk mencari tempat yang banyak sugainya dan yang berbau darah seperti darah Yuru dan... Ya, Yuru dibawa apung-apungan di udara oleh Agus dan Lilis sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat di kota Tokyo. Di sana Agus mengaku telah mencium bau darah seperti darah Yuru dan beberapa Sugai. Lantas Lilis mengajak untuk langsung menghajar mereka tanpa banyak bacot apalagi ngajak ngopi dulu. Tak lama Agus mengendus keberadaan mereka yang semakin dekat lalu menyusulnya ke tempat parkir sebuah gedung dan benar saja mereka menemukan Jin dan kawan-kawan berada di sana. Agus juga mencium bau darah Asa berada di sana. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Asa muncul menghampiri Jin dan... アディール、この血の匂いが古い。 Ya, Yuru terpancing oleh bau darah yang sudah lama. Padahal Agus sudah sempat memperingatkannya, tapi Yuru tidak menggubrisnya. Darah Asa yang tercium Agus itu ternyata berada di dalam ampul yang dibawa oleh Jin. Sementara yang menjadi Asa itu adalah Sugai milik Jin bernama Scapenger. Jin yakin Yuru adalah orang yang dicarinya alias kakaknya Asa, karena Yuru langsung bereaksi saat melihat Asa palsu itu. 影森仁です。来て嬉しいですよ、ゆるさん。 Bersamaan dengan itu, Hana dan Dera tampak semakin gelisah karena Yuru tak kunjung pulang. Hana khawatir Yuru ditangkap oleh Ladusing karena belum punya KTP atau Yuru terluka digebukin preman pasar. Jika dugaan mereka benar, maka mereka harus menanggung biaya pengobatan karena Yuru tidak punya BPJS. Sontaklah Hana menyuruh Jiro untuk segera mencarinya dengan patokan bau dari baju Yuru yang bau hayam. 頼んだよ。 Sementara itu Kotetsu akan mencarinya lewat Google Map. Dera tidak menyangka Jiro dan Kotetsu itu Sugai yang pintar IT. Hana menjelaskan karena secara turun-temurun mereka sudah terbiasa hidup di kota, jadi wajar saja bisa teknologi. Tampaklah Kotetsu melihat dalam sekejap Jiro yang sudah sampai di Tokyo menyusul Yuru. なんつう行動力。東京まで。何か目的があるのか。 Di sisi lain, tampaklah Yuru berusaha keluar dari kurungan Sugai, namun giginya itu sangatlah keras. Di sana, Jin menyuruh Agus dan Lilis keluar dari persembunyian mereka karena Jin tahu mereka ada di sana. Lilis yang tidak mencium mereka membawa senjata langsung keluar menampakkan diri. なるようになるか。主の命が。はい、止まって。
Ya, Agus dan Lilis terus mendekat meski si Pirang menyuruh mereka untuk berhenti jika nyawa Yuru ingin selamat. Tapi tidak sedikit pun bagi Agus dan Lilis memperdulikannya. Lilis menyuruh Yuru untuk tetap di sana, tidak melakukan perlawanan. Karena dengan tetap diam di sana, Yuru telah menahan Sugai yang paling merepotkan. Jelas saja Jin merasa heran kenapa Sugai yang menyuruh-nyuruh majikannya. Padahal seharusnya majikanlah yang berhak memerintah dan Sugai harus mengutamakan keselamatan majikannya. Namun kata Agus dan Lilis, mereka tidak banyak aturan, lebih ke terserah masing-masing. Agus dan Lilis langsung maju karena tahu Jin dan kawan-kawan tidak membawa senjata. Namun ternyata ya, untungnya Agus dan Lilis kebal terhadap serangan peluru karena mereka sudah lama di Banten. Bahkan peluru peledak pun tidak mempan terhadap mereka berdua. Nah, karena serangan mereka tidak mempan, Jin dan kawan-kawan menyerang para Sugai itu dengan linggis, pedang, dan alat gali sumur lainnya. Namun tetap saja serangan mereka itu tidak berguna. Nah, karena senjata mereka tidak mempan, si Pirang menggunakan Sugainya yang kecil tapi lincah untuk menghabisi Agus. Sementara Lilis digenjet oleh Kuya hingga tidak bisa menolong Agus yang dihajar habis-habisan. Di sana Yuru langsung bertindak menolong Lilis dengan ngapaledok si Kuya dengan kunci Inggris. Lalu giliran Lilis yang melepaskan Yuru dengan menendang gigi tongos si Sugai milik Jin. Setelah keluar, Yuru mengingatkan Agus tentang aturan terakhir di kamar mandi, yaitu memadamkan lampu dan ya, mereka di sana berasumsi bahwa Yuru telah kabur. Namun selintas Jin teringat perkataan Asa yang dimana Yuru adalah pemburu sejati. Dan tiba-tiba ya, dengan mudahnya Yuru menangkap Jin dalam keadaan gelap gulita. Si Pirang kembali mempertanyakan kenapa Agus dan Lilis membiarkan Yuru sendirian. Tapi kata Agus, mereka memang seperti itu, selama berhasil cara apapun boleh dilakukan. Selain itu, Yuru adalah sisi malam dari si kembar, jadi kegelapan itu memang tempat berburunya. Tanpa bantuan Sugai pun, Yuru pasti bisa melakukannya. Lantas Yuru menanyakan tentang apakah mereka klan yang menyerang desa Higashi. Jin mengaku memang dialah yang menyerang dan orang yang paling bertanggung jawab dalam misi tersebut. Sementara Yuru semakin emosional sampai tangannya gemetar dan tidak bisa menahan air matanya. Ya, untungnya Yuru masih sabar, kalau tidak mungkin si Jin sudah berada di isekai. Setelah itu, Yuru memaksa agar Jin memanggil Asa ke sana, menggunakan sinyal asap kecil yang membuat bisa bicara dari jarak jauh. Awalnya Jin heran apa itu, tapi akhirnya dia paham yang dimaksud Jin itu adalah HP. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjut gak nih? Lanjutlah bang, ini seru bang. Ceritanya masih misteri bang. Ya pokoknya pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya, konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.